warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat yang besar, yang agung Allah limpahkan kepada kita semua, yakni bisa sholat maghrib dan isya berjamaah, dan tentunya kita merasakan hal yang berbeda, dan tentunya ini mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab berikutnya, halaman 28, pedihnya sakaratul maut. 28, pedihnya sakaratul maut. Ya, pedih enggak? Di halaman ini Alhamdulillah. dibawakan surah Qaf ayat ke-19, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kalimat waja'a dan telah datang sakratul maut, yakni pedihnya kematian. Dan para ulama menyebutkan datangnya sakaratul maut dengan kalimat ja'at telah datang menunjukkan bahwa datangnya sakaratul maut itu pasti dengan secara tiba-tiba. Ya, karena kalimatnya pakai fi'il madhi, bukan akan datang atau sedang datang, tapi telah datang sakaratul maut, menunjukkan maknanya di sini adalah datangnya pasti secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga Allah jelaskan di akhir ayat ini, dzalika ma kunta minhu tahid, dan sesungguhnya kamu yang senantiasa lari daripadanya. Sebetulnya bukan lari dari kematian, maknanya adalah melupakan kematian itu sendiri, sehingga ketika datang sakaratul maut dalam keadaan lalai. Ya, dalam keadaan lalai. Bahkan bukan cuma yang meninggalnya, kita yang berada di sampingnya pun kadang-kadang seperti itu. Sering ya, namanya maknanya takjub. Kok meninggal ya? Ini menunjukkan apa? Lalai kita sebetulnya. Ya, kan sebetulnya kalau ada yang meninggal mesti nggak kaget lagi, Pak. Kenapa? Sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, kan gitu kan? Tapi apa yang membuat kita kaget? Seakan-akan kalau ada teman kita yang sehat walafiat, jag-jag badannya itu, nggak mungkin dong dia bisa meninggal. Kan gitu kan? Itu namanya lalai, Pak. Padahal kematian itu tidak ada kaitannya dengan sakit, ya, dan juga kematian itu tidak ada kaitannya dengan sehat. Karena yang sakit pasti mati, yang sehat pun pasti mati. Dan mengawali pintu kematian itu dengan naza, yakni sakaratul maut. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Karena ciri orang yang beriman, insya Allah Pak, tidak akan dikejutkan dengan sakaratul maut. Ya, orang beriman itu tidak akan dikejutkan dengan sakaratul maut. Kenapa? Karena Allah sudah berikan basirah kepadanya, tanda-tanda apa? Kematian itu. Ya, sehingga ada satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan demikian. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, maukah bahasa kitanya yang di madu, yakni di asal itu di madu. Ya, ternyata kalimat di madu di situ artinya, maukah kalian Allah rahmati sebelum kedatangan kematiannya? Yakni apa? Kata pensyarah hadis dikatakan, yuwaffiqillah bil amil khair qabla mautihi. Allah akan mudahkan baginya beramal soleh sebelum datang kematiannya. Ini namanya di madu. Lalu kenapa kalimatnya asal? Karena ada salah satu minuman di sorga yang terbuat dari madu. Maka barang siapa yang semasa hidupnya sebelum datang sakaratul maut dimudahkan beramal soleh, berarti sebenarnya dia dimudahkan kelak meminum air madu di sorga tadi. Ya, maka ini ada, insya Allah masuk orang-orang yang tidak dikejutkan dengan datangnya sakaratul maut. Nah, di sini beliau hafizallahu taala menyebutkan pedihnya sakaratul maut bagi siapa? Jelas bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah orang beriman akan merasakan pedihnya? Jawabannya iya. Akan merasakan sakitnya? Iya.
tetapi sakit dan pedihnya bagi orang yang beriman diobati dengan kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat maut. Apa kira-kira kabar gembira yang akan Allah berikan kepada kita? Tempatnya surga. Nah, Allah perlihatkan kepada kita catatan amal soleh. Bahkan maq'adahu minal jannah, tempat tinggalnya adalah surga. Itu Pak meringankan beban sakitnya sakaratul maut dan meringankan rasa takutnya kita insyaallah. Ya, bahkan boleh jadi semakin besar apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia, maka semakin mengecilkan rasa beratnya, meringankan rasa beratnya sakaratul maut. Dan insya Allah kata dalam hadis tidak ada satu orang muslim pun yang meninggal dunia melainkan ketika sakaratul maut diperlihatkan tempat tinggalnya. Apakah dia akan menjadi penghuni surga atau dia akan menjadi penghuni Neraka. maka ini kata Imam Ibnu Katsir bagian daripada firman Allah di surah Al-Baqarah ayat ke-25, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Beri kabarlah, bergembira kepada orang-orang yang beriman, yakni kata beliau ketika sakaratul maut dan besok di hisab itu tempat tinggalnya sudah terlebih dahulu diperlihatkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Mudah-mudahan ya kita yang lemah ini, yang dhaif ini mendapatkan kabar gembira tersebut. Insyaallah ya. Nah ini pedihnya sakaratul maut. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, terlepasnya ruh dari jasad mengalami 3 tahapan. Di halaman 31. Pertama, malaikat maut menarik ruh dari arah kepala hingga kerongkongan. Maka terlepaslah ruh dari jasad yang dibarengi rasa sakit yang amat pedih yang disebut dengan sakaratul maut. Itu tahapan pertama. Ruh dari arah kepala hingga kerongkongan. Ya, di sini. Kepala sampai kerongkongan. Ini yang disebutkan di dalam surah Waqiah ayat 83-84. Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan padahal kamu ketika itu tandurun melihat? Yang dilihat siapa? Malaikat. Malaikat. Karena dalam hadis yang sangat panjang disebutkan malaikat itu datang bersab-sab. Dan yang terakhir kali adalah malaikat maut. Karena dia yang mengeksekusinya. Maka orang yang sakaratul maut melihat barisan-barisan para malaikat yang hendak mencabut nyawanya. Dan itu mohon maaf, malaikat pertama kali datang dan yang terakhir kali. Pertama dan yang kira-kira datang tamu seperti itu terkejut ya Pak? Kejut lah. Sangat. Dan kita nggak ada yang membantah bahwa itu adalah akhir dari hidup kita. Bayangin coba. Yang mungkin di sekeliling kita ada anak kita tapi nggak tahu apa-apa. Karena dia nggak ngerti ayah saya, ibu saya itu sedang apa, mau kemana gitu kan. Tetapi kita hanya tahu betul bahwa kita sedang dikerumuni siapa? Malaikat. Dan Masya Allah kata Nabi alaihissalam, apabila orang yang beriman maka datang malaikat maut bersama rombongannya dengan pakaian yang amat sangat indah, aroma yang sangat wangi sekali, dan mereka mukanya berseri-seri. Kemudian mereka mengucapkan salam sebagaimana salam yang disampaikan oleh Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu terhadapnya. Masya Allah ya. Ya, kita itu kan ya senang kalau ada wangi-wangian. Asal jangan sendirian, benar. Tengah malam sendirian ada wangi-wangian gitu. Ya, insya Allah nanti malaikat juga mudah-mudahan. Gitu kan? Ya, kalau tempat gini nggak ada lah insya Allah. Kecuali kalau bapak bawa minyak bakar. Ya, nah itu. Nah kemudian bila yang didatangi adalah orang-orang munafik, orang yang tidak beriman, orang kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka malaikat maut bersama rombongannya datang dengan pakaian yang paling buruk. Bahkan dikatakan bau yang belum pernah dia mencium bau sebau itu. Ya, kemudian dia menunjukkan mimik muka yang amat sangat benci kepada kita. Setelah itu juga dia tidak mengucapkan salam, tapi dia mengatakan ukhruji ya ruhil khabithah, keluarlah wahai ruh yang busuk, yang jahat, ila adabillah, menuju siksaan
Itu namanya sakit di atas sakit, derita di atas derita. Bukan lagu ya, Tad. Ini hadis. Derita di atas derita. Iya, derita di atas Derita. derita. Kalau cuma derita berarti volumenya masih bisa diatasi. Tapi kalau derita di atas derita artinya derita yang tidak ada solusinya. Dan wallahu taala alam, kita juga nggak tahu besok. Apakah sakaratul maut kita itu termasuk yang enak atau yang keras. Kita hanya memohon mudah-mudahan Allah ringankan dan Allah mudahkan, kan gitu. Itu cirinya. Itu cirinya. Jadi orang yang mati ya seperti itu. Kemudian yang kedua, pada saat ruh telah sampai ke kerongkongan dan ketika sang mayat melihat malaikat maut, maka habislah kehidupan dunia dan boleh masuk ke gerbang alam barzah. Kata para ulama, begitu melihat malaikat maut lemas, lemah. Kalau seandainya suara masih bisa teriak, maka akan teriak sekencang-kencangnya. Kalau masih fisik ini bisa bertenaga, akan lari menjauh sejauh-jauhnya. Tapi ketika melihat malaikat maut, sudah Pak, gak ada tenaga sama sekali, langsung lemas dan lemah. Ya, yang kita bahas malam ini Pak, akan kita rasakan semua. Insya Allah. Jadi akan kita rasakan dan akan teringat benar adanya. Kapan? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allah ta'ala bissawab. Itu proses yang keberapa? Yang kedua. Dan proses yang ketiga, ruh dicabut dan ditarik dari tubuh secara total dan keluar dari arah kepala seperti sabda Nabi alaihi salam, innar ruha idza qabida tabi'ul basar. Sesungguhnya ruh seseorang ketika dicabut maka dia mengikuti pandangannya. Nanti kesini matanya. Maka kenapa orang yang meninggal dunia itu mesti setelah itu matanya tutup? Karena terakhirnya dia melihat ruhnya dicabut keluar, melotot. Kenapa sih melotot? Karena ruh dibawa oleh malaikat melihat. Dibawa kemana? Melihat itu. Ini fisiknya melihat Pak. Dengan ain yang hakiki dengan mata ini, bukan maknawi dengan mata ini. Sehingga terakhirnya kemana dia? Kiri, kanan, atas. Gitu. Itu melihat. Maka tugas kita bismillah, tutup kembali. Ya, dia mengalami sesuatu yang belum kita alami tapi akan kita alami. Pasti. Ya pasti seperti itu. Ya. Dan pastikan Pak, renungan malam ini, seandainya besok seperti itu, kita dalam keadaan lemah, istri kita di samping kita, anak kita semuanya di samping kita, mereka menangis dengan tangisan kesayangan, tapi maaf kita nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Dan keluarga kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sebanyak dan sekeras tangisan tetap tidak bisa menolak kehadiran malaikat maut. Wallahi itu akan datang menjemput kita. Dan kita mesti persiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja insya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, ngerinya su'ul khotimah. Ya, ada lawannya husnul khotimah, yakni su'ul khotimah. Apa yang dimaksud su'ul khotimah? Su itu jelek, khotimah itu di akhir. Berarti kalau disebut dengan su'ul khotimah itu jelek, buruk di akhir. Berarti dia itu pernah melakukan kebaikan, tapi kapan? Di awal. Mungkin semasa mudanya, mungkin semasa semangatnya. Ketika lemah dan letih, justru malah terbalik, dia melakukan suatu kemaksiatan dan keburukan sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Waktu itu 1 menit sangat berharga, setengah menit pun sangat Berharga. bahkan hitungan detik pun sangat. Bisa dengan hitungan detik seseorang masuk surga, pun dengan hitungan detik bisa seorang masuk Neraka. neraka. Itu pentingnya waktu. Ya, beberapa detik seseorang bisa masuk surga. Ya, bahkan sekalipun dia belum beramal, tapi beberapa detik dia bisa masuk neraka sekalipun dia sudah banyak amal. Bila Allah berkehendak bisa seseorang husnul khotimah, dan bila Allah berkehendak bisa seseorang su'ul khotimah. Itu ya. Ini perkara yang rahasia jamaah sekalian. Tapi nasib kita ada di situ. Ada di dua perkara itu. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kemudian di halaman berikutnya, penutup di sini. Penutup berarti di halaman setelah 35 ada penutup.
Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Falaula alla tadafanu, kalau seandainya kalian tidak akan ingin mengubur mereka, kata Nabi, la da'utullah ayyusma'akum min adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Seandainya kalian nanti tidak ngeri untuk menguburkan seseorang, kata Nabi, aku akan berdoa kepada Allah agar suara orang yang disiksa di kubur itu bisa kalian dengar. Kalau seandainya tidak takut, nanti kalau kita mati tidak ada yang ngubur, saking ngerinya. Nabi akan berdoa agar apa? Orang-orang yang dikubur itu suaranya apa? Disiksa itu terdengar oleh kita. Gimana kira-kira? Ya Allah. Ini Nabi menunjukkan apa? Dahsyatnya ngerinya siksaan kubur, dan Nabi mendengar. Bahkan sakolain, Pak, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendengar siksaan orang yang di mana? Di kubur. Jadi kalau Nabi berdoa saja kita bisa mendengar semuanya. Tapi apa kata Rasulullah? Jika seseorang mendengar apa yang disiksa di kubur, pertama, tidak akan sudi seseorang menguburkan temannya, saudaranya. Yang kedua, pasti orang akan banyak yang jatuh pingsan, bahkan mati dengan apa? Teriakan, rintihan, kesakitan orang-orang yang disiksa di kubur. Dan kita juga nggak tahu. Ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Ada nggak yang nggak punya dosa? Nggak ada Tidak boleh, bahkan tidak boleh merasa nggak punya. dosa. Berarti kalau kita punya dosa, kita bertaubat, kemudian dosa kita masih ada, di mana akan dihabiskan oleh Allah? Di kubur, Pak. Di kubur. Kalau dosa kita masih ada, maka Allah habiskan, Allah bersihkan di mana? Di kubur. Apa makna Allah bersihkan di kubur berarti? Disiksa di kubur. Berarti Ana dan teman-teman sekalian ada kemungkinan ya? Ada. Bukan ada, besar kemungkinan kita disiksa dulu di mana? Kubur. Bukan karena Allah benci, bukan. Allah sayang. Agar apa? Agar besok dihisab lebih ringan. Semakin dahsyat siksaan kubur, maka mudah-mudahan selesai di kubur, ketika dihisab kita tidak membawa dosa sedikit pun. Berarti urusan kita lebih ringan, lebih ringan. Tetapi yang Nabi katakan adalah ujian terberat, ujian terbesar adalah pertanyaan di kubur, juga siksaan di kubur. Pak, kita ngebayangin secara umum, tapi secara khusus, seorang bapak misalkan disiksa di kubur, didengar sama anaknya, kira-kira gimana? Ya. Seorang anak disiksa di kubur terdengar oleh ayahnya dan ibunya yang mencintainya, gimana kira-kira? Inilah Nabi gak mau berdoa, bukan masalah orang lain, tapi kita punya keluarga. Ya, kita punya orang tua, ibu dan ayah kita. Seandainya itu Allah pendengarkan siksaan mereka kepada kita, itu ya. Maka Nabi alaihissalam sebagai kudwah dan panutan kita semua, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sangat mengerti bagaimana kelemahan ya manusia, sehingga Nabi tidak berdoa untuk minta diperdengarkan siksaan orang yang dikubur. Tapi kalau ada yang bilang itu burung mendengar orang yang disiksa, benar adanya. Ada yang bilang bahwa ayam mendengar, benar adanya. Karena yang tidak diizinkan mendengar hanya dua, jin dan manusia. Ya. Kenapa jin dan manusia? Karena sebagaimana taklif Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan ibadah hanya kepada makhluk itu. Ya, hanya kedua makhluk itu, jin dan manusia. Allah tidak memerintahkan ibadah kepada selain jin dan manusia. Mudah-mudahan kita lebih baik daripada jin. Amin. Ya, lebih baik daripada jin. Karena insya Allah kita lebih sempurna daripada jin. Tapi heran kenapa manusia takut sama jin? Gak kelihatan. Oh, baik. Kita lanjutkan bab yang ketiga. Misteri alam kubur. Seramnya alam kubur. Dari Hani Maula Uthman berkata bahwa ketika Uthman bin Affan berdiri di depan kuburan, beliau menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Lalu dikatakan kepadanya, diceritakan kepada Anda tentang surga dan neraka, Anda tidak menangis, tetapi Anda menangis dari ini, yakni dari kuburan.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kata Nabi SAW, kuburan itu adalah rumah singgahan yang pertama dari negeri akhirat. Kubur, rumah singgahan yang pertama dari negeri akhirat. Yakni semua kita sebelum sampai ke negeri akhirat akan singgah dulu. Di mana singgahnya? Kubur, kubur yang disebut barzah. Semua kita, Pak. Maka di kubur ada yang disebut malam pertama. Dan betapa dahsyatnya malam pertama di kubur, ya Allah ya Rahman. Ya, kita yang lemah kayak gini nih, ini kulit kita nih, kalau dicubit lemah, Pak. Ya, besok terbaring sendirian coba di kubur. Sendirian. Dan itu rumah kita, rumah pribadi kita loh, Pak. Ya, rumah keabadian di situ. Berbaring sendiri di kubur. Wallahu alam yang di rumah ngapain, anak ngapain, tetangga masih ingat sama kita enggak? Dan paling ditakuti oleh para ulama adalah malam pertama di kubur. Setelah itu 3 hari. Setelah itu seterusnya lebih mengerikan, ya. Apa yang terjadi besok di mana? Di alam kubur. Lalu kata Nabi, fa inna jaminu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau seseorang selamat dari ujian fitnah kuburnya, pertanyaan di kubur, maka setelah itu lebih mudah urusannya. Setelah itu lebih. Jadi yang menentukan besok kita itu mudah setelahnya atau tidak, bagaimana besok ketika ditanya di kubur. Ya, mudah-mudahan kita sudah menyiapkan jawaban sebaik-baiknya untuk sesulit-sulitnya pertanyaan. Ya, menyiapkan jawaban dengan sebaik-baiknya untuk sesulit-sulitnya pertanyaan. Kok sulit pertanyaannya? Padahal cuma ditanya apa? Man robuka. Siapa? Tuhan. Ya, sulit ya. Ya sulit. Kenapa sulit? Karena kita jarang sama antara ucapan dengan perbuatan. Antara perbuatan dengan hati. Itu yang bikin sulit. Allah di mulut, di hati lain. Di hati Allah, di perilaku lain. Itu yang membuat sulit. Padahal sebetulnya pertanyaannya mudah. Maka para ulama mengatakan, dengan sesulit-sulitnya pertanyaan, siapkan sebenar-benarnya jawaban. Kenapa dikatakan sebenar-benarnya jawaban? Karena al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bukan lisan ini yang berbicara, tapi tangan ini yang berbicara. Bahkan saksi yang dipakai jalan menjadi saksi. Itu, Pak. Ya kalau sudah tangan bicara nggak bisa bohong. Ya, kaki yang menjadi saksi juga nggak bisa bohong. Yang bisa bohong mana, Pak? Nih, al-lisan. Lisan ini yang banyak bohong. Ya, bohong kepada orang lain. Bahkan gak tanggung-tanggung Allah dan Rasulnya dibohongi. Bahkan gak tanggung-tanggung diri sendiri dibohongi. Ada gak orang yang membohongi diri sendiri? Semua orang dibohongin ada. Ya, membohongi diri. Ya Rahman, hati-hati, Pak. Ini yang pertama. Wa qala Rasulullah, wa ilam yanjamidu fama badu asyadu minhu. Apabila tidak selamat, sulit besok dikubur, maka setelah itu pertanda lebih sulit lagi. Jadi itulah kuburan. Ada gak yang bisa nolong kita di kuburan? Banyak. Amal soleh, sholat kita yang ikhlas karena Allah, itu semua akan menolong kita. Sedekah, ya seperti ini amal soleh kita nih. Insya Allah bila niat ikhlas karena Allah akan menolong kita. Lalu Nabi bersabda, yatba'ul mayyitu thalathah. Hakikatnya yang akan mengikuti mayit itu 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, amalnya, dan juga hartanya. Fayarju ithnani wa yabqa wahid, yakni amaluhu. Harta ikut ke kubur, keluarga ikut ke kubur, amal juga ikut. Semua 3 ini ikut. Harta ikut ke kubur. Oh, Ikut dong. Kita punya mobil, dibawa ke mobil kubur, dibawa sama keluarga kita. Ya. Kemudian keluarga kita ikut juga, anak istri sudah ikut, amal ikut juga. Tetapi yang 2 kembali lagi, harta dibawa pulang oleh keluarga kita. Keluarga kita juga, semua yang mengatakan cinta sehidup semati
Pulang. ikut pulang, wayab wahid, dan yang tetap bersama mayit satu, apa itu? Amalun, amalnya. Masya Allah. Baik. Yang paling kita banyak menyibukkan diri di dunia ini tentang bekal dunia. Apa bekal akhirat? Bekal dunia. Bekal Bekal dunia. dunia ya. Padahal tadi dunia itu Nipu. ya akan ditinggal. Lalu alhamdulillah Allah berikan dunia kepada kita. Tinggal apa? Belanjakan di jalan Allah agar dunia itu ikut kemana? Ke akhirat. Camping yang banyak. Iya, camping yang banyak. Belanjakan di jalan. Allah. Zaid bin Aslam pernah menceritakan hadis dari Umar bin Khattab. Pada suatu hari kata Zaid bin Aslam, Umar bin Khattab bercerita tentang sedekah. Karena Umar baru saja mendapatkan rezeki yang banyak. Kata Umar, asbahna, di pagi ini kami akan bersedekah. Dan moga-moga sedekah kami ini tidak bisa dikalahkan oleh Abu Bakar Siddiq. Sedekahlah. Dengan rasa apa? Bangga. Lebih banyak ini sedekah saya. Ya, ketemulah dengan siapa? Rasulullah SAW. Rasul bertanya, ya Umar, ma abqaita li ahli. Umar, engkau baru saja bersodakoh, lalu masih adakah yang ditinggalkan oleh untuk keluargamu? Dijawab oleh Umar, iya, ada. Nisfu mali, yang ditinggalkan untuk keluargaku masih ada separuh hargaku. Artinya apa? Umar itu punya harta disedekahkan separuhnya. Itu Pak punya harta tuh boleh itu. Ya, tapi kalau niru Umar disedekahkan separuhnya. Umar senang loh Pak. Ya, baru senang Abu Bakar datang. Abu Bakar juga bersedekah. Bersedekah Abu Bakar itu. Ya. Lalu kemudian Nabi juga bertanya, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahli. Wahai Abu Bakar, apa yang telah engkau ditinggalkan untuk keluargamu? Qala Abu Bakar, ya, abqaitu li ahli Allahu wa rasuluh. Aku tinggalkan untuk keluargaku hanya Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Boleh kan punya harta? Boleh. Sangat boleh. Tapi tirulah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Paling tidak tiru siapa? Umar. Paling tidak tiru siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman ibnu Affan, dan sederet para sahabat Nabi yang termasuk Tolha itu juga habis hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, bila kita kaya seperti mereka maka termasuk zuhud. Bukan seperti orang bodoh. Dia kalau punya duit tidak boleh tidur di ranjang empuk, itu bodoh. Kalau punya duit tidak boleh punya mobil mewah, itu bodoh. Ya, yang cerdas itu beli mobil mewah, tapi mobil mewah itu banyak parkirnya di masjid bersama orangnya loh, Bang. Amin. Bersama orangnya, bukan hanya masjidnya, hanya mobilnya. Kalau cuma mobilnya, nanti mobilnya yang masuk surga, yang punyanya. Bawa Itu karisma. boleh kaya seperti itu. Salah satu pengajian di tempat kita kehakiman itu ada yang ngasih roti Pak, tapi pakai tulisan. Kata siapa dunia nggak bisa dibawa ke akhirat. Pinter juga tuh yang sedekah. Ditulis di roti, kata siapa dunia nggak bisa dibawa ke akhirat. Maksudnya sedekah lu walaupun dengan roti ini. Roti ini kan pakai uang, maka dunia ini akan sampai ke akhirat. Cerdas itu namanya. Maka kata Nabi SAW, kalau kita punya sedekah itu, punya duit, punya harta, bukan berapa, tapi apa yang bisa kita infakkan di jalan Allah. Apalagi kalau berapa, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita punya harta tidak memberatkan besok di akhirat, justru harta itu menolong kita besok di akhirat. Maka doanya minta dilapangkan rezeki. Walaupun orang yang kaya dan takwa itu bedanya 5.000 tahun lebih akhir masuk surganya daripada orang miskin beriman dan bertakwa, dia lebih duluan masuk surganya. Milih yang mana, Pak? Yang kaya tapi cepat. Iya itu. Ada, Pak. Ada. Ada orang yang kaya tapi duluan masuk. Ada. Beramal kayak Siapa mereka? Di atas ahlut tauhid,
orang yang memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Khulafaur Rasyidin, di antaranya 10 sahabat Nabi yang mereka dijamin masuk surga awalan, lebih apa? Lebih pertama. Bisa nggak kita? Bisa. Pertama syaratnya ya, jangan datang ke dukun. Jangan minta jasa dukun. Itu syarat pertama. Dukun nggak boleh, orang nggak normal juga Gak boleh. nggak boleh, paranormal itu nggak boleh, itu Arab itu Pak. Kedua, ya kalau kita bisa baca doa-doa, jangan minta diruqyah oleh orang lain, maka ruqyah kita sendiri. Kalau nggak bisa, baru minta diruqyah. Masa sih baca Fatihah aja nggak bisa? Ya, maka ambil air gitu kan, baca Fatihah, tiupkan, minum. Masa Al-Falaq An-Nas saja Nggak bisa. tidak bisa. Maka kalau sakit, oh alalladzi alam, kata Nabi, letakkan tangan kananmu di badanmu yang kamu rasa sakit, baca Al-Falaq An-Nas. Itu namanya meruqyah. Kenapa nggak minta ke orang lain, Pak? Ciri orang bertauhid itu bergantung hanya kepada siapa? Allah. Allah. Kalau dia utur nggak bisa, baru minta didoain sama orang. Gitu. Yang kedua, yang ketiga, kata Nabi SAW, tidak boleh mengobati badan dengan metode kain, besi yang dibakar, karena termasuk ad-dabahu, ini termasuk menyakiti diri. Ya, yang ketiga ya seperti kita insya Allah ya berusaha berikhtiar, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah. Bahasa Qur'annya bertawakal kepada Allah. Kalau 4 sifat ini ada, maka orang kaya ada kesempatan masuk surga. Bahkan kata Nabi, dahwala jannah bighairi hisabin wal adabin, dia bisa masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Insya Allah. Jangan kecil hati ya. Iya. Jadilah orang kaya yang justru duluan masuk Surga. surga. Mudah-mudahan yang Kubah itu masuk. Amin ya Allah. Kalau Kubah kan sudah di masjidnya Nabi. Kubah tipenya Taman Raya. Insya Allah. Insya Allah. Ya kita kan ngasih nama Masjid Nabawi itu supaya mencintai Masjid Nabi. Ya Masjid Kubah itu Masjid Nabi yang pertama ya dibangun. Nah itu misteri di mana? Di alam kubur. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yang tadi yang akan ikut bersama kita adalah hartanya, yang kedua pulang kembali, yakni keluarga dan hartanya. Yang ikut adalah hanya amanah. Derita dan nikmat alam barzah. Halaman 40. Derita dan nikmat alam barzah. Kenapa dikatakan derita dan nikmat? Karena di kubur mendapatkan 2 bagian. Ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Maka disebut derita bagi orang yang mendapatkan siksa kubur, dan nikmat bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur. Kubur disebut barzah, yakni pemisah antara dunia dan akhirat, namanya barzah. Barzakhun itu pemisah al-haizu baina dunya wal akhirah. Pemisah antara dunia dan akhirat namanya barzah. Walaupun gak dikubur, setiap orang pasti ke barzah. Pasti kemana? Ke barzah. Nah, jemaah sekalian, Nabi alaihissalam pernah berlindung sebanyak 3 kali dari adab kubur. Ya, karena Nabi pun juga pernah menaiki himarnya, keledainya. Lalu sampai di sebuah tempat, keledai itu hampir-hampir menjatuhkan Rasulullah karena berhenti secara tiba-tiba. Lalu Nabi turun dan Nabi cari orang. Ternyata ada seseorang di situ, ditanyakan, kamu tahu gak daerah ini? Tahu, kata seseorang. Tahu gak di tempat ini ada apa? Kata dia, ada 6 kuburan orang musyrikin di sini. Dan kuburan musik, oh kata Nabi, oh demikian. Lalu Nabi mendekati kuburan tersebut. Lalu Nabi mendengar orang musyrikin itu sedang disiksa dalam kubur. Pertama faedah dari sini, ternyata himar Nabi mendengar orang yang disiksa dikubur. Sampai saking kagetnya himar itu hampir menjatuhkan siapa? Rasulullah. Lalu Nabi katakan, kata Nabi SAW, berlindunglah kalian dari siksa kubur sebagaimana siksa kubur yang menimpa 6 orang musyrikin ini. Baru Nabi katakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu salah satu asbabul wurud hadis tentang doa
untuk mendapatkan keamanan dari fitnah kubur, yakni dari pertanyaan dan siksa kubur. Yang kedua, faedahnya itu menunjukkan bahwa nikmat kubur itu ada dan juga siksa kubur itu ada. Insyaallah ya. Ya mudah-mudahan tentunya nikmat kubur bisa lebih nikmat daripada malam ini. Ya. Kenapa sih bisa lebih nikmat? Karena suasana pasti beda. Adakah yang menemani? Ada dalam hadis Ibnu Hibban. Siapa yang menemani kita? Sholat kita. Siapa yang menemani kita? Bacaan Quran kita. Amal. Siapa yang menemani kita? Sedekah kita. Dan semuanya menjelma dengan apa? Bi ahsana suwar, dengan sebaik-baiknya wajah. Kenapa? Belum, Pak. Istri belum. Ya belum di situ. Belum. Mau isinya 2-3 pun juga dikubur belum. Belum. Kapan isi itu? Nanti setelah selesai dikisos. Kalau istri tidak membebani suami dan memaafkan suami, pasti nemenin. Tapi kalau istri menjadi musuh dan fitnah bagi suami, suami malah digusur, diseret masuk neraka. Itu beratnya suami. Kalau istri gak ngerti agama, suami terbawa. Tapi kalau suami gak ngerti agama, istri gak terbawa. Berat suami. Istri gak ngerti ibadah, Pak, suami yang diseret. Tapi kalau sebaliknya enggak, suami gak ngerti ibadah, istri gak kebawa-bawa. Kenapa? Karena rumah tangga itu imamnya Suami. gitu. Itu berat, Pak, jadi suami itu. Tetapi kalau suaminya soleh, Pak, membimbing, membina, mengarahkan istrinya untuk beramal soleh, dan beliau misalkan diwafatkan dalam amal soleh, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka seorang suami itu ya akan diwafatkan dengan wafat yang nyaman, kemudian dinikahkan dengan 70 bidadari. Masya Allah. Berapa? 70 bidadari. Iya, nanti sampai Kuba harus ingat ini ya. Woi, Yang aja 70 bidadari. bingung milihnya. Lalu kemudian tadi istri saya mana? Nah, ditambahkan dengan satu istrinya. Berarti berapa tuh? 71. 71. Ada tambahan wakilah dalam satu riwayat 72 ditambah dengan istri satu, jadi satu orangnya mendapatkan 73 istri. Udahlah, Anggap enggak? Enggak tahu saya. masalah ini nggak usah dibahas. Panjang ya. Tidak ada yang ngebet soalnya nih. Nah, Wak, karena ya yang penting kita itu aman dulu dan selamat. Nah, itu. Jadi, Amin. Ya, ya. udah Isa Pak ya? Sudah, Pak. Udah Isa. Terus gimana? Dilanjut atau gimana? Lanjut sampai halapan. Gimana? Yang masak udah selesai? Udah selesai belum? Oi. Sampai setengah 8 tadi. Baik. Lalu di halaman 44, siksa kubur menimpa jasad dan roh. Jadi kalau ditanya apakah siksa kubur itu menimpa jasad dan rohnya, jawabannya benar. Siksa kubur itu menimpa jasad dan rohnya. Hadis yang jelaskan, inna hadhil kubur mamlu'atun dulmatun ala ahliha wa inna lata yunawiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya kubur ini diliputi dengan kegelapan, ya, yang meliputi penduduk kubur. Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala akan menerangi penduduk kubur itu bisolati alaihim, atas salat mereka. Masya Allah ini. Penduduk kubur itu gelap, gulita, tetapi akan Allah terangi dengan sebab apa? Salat mereka. Itu penting. Ya, salat sebagaimana salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk-bentuk siksa kubur. Pertama, halaman 46, alam kubur sangat gelap dan seram. Yang tadi hadisnya sudah Anda bacakan. Yang kedua, adab kubur dipukul dengan cambuk atau cemeti dari besi. Ya, ini hadisnya panjang. Bahkan di hadis dikatakan dia ketika dipukulkan dengan satu cambukan bisa 7 hasta kamlas ke bawah. Kemudian dibangkitkan kembali dalam keadaan sudah remuk tulang belulangnya, kemudian dikembalikan secara semula dan terus dipukuli sampai datangnya hari kiamat. Ya, ini kengerian kubur. Yang ketiga, azab kubur dengan dihimpit bumi bagi para pelaku riba. Bagi para pelaku riba yang belum bertaubat dari ribanya, maka salah satu siksaan kuburnya adalah bumi menghimpit dan sampai hancur tulang belulangnya, kemudian dikembalikan semula, kemudian dihimpit lagi terus menerus sampai hari kiamat.
Ini khusus himpitan ini dilakukan atau diberikan kepada para pelaku riba, menyangkut yang mencatat, menulis, menjejaksai dan lain sebagainya. Berikutnya adab kubur dengan dibeliti ular berbisa. Ya, lebih pedih lagi mereka yang disiksa dengan belitan ular berbisa yang sangat besar. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salam, yursilu alal kafir hayatani atau hayatani, wahidatu min qabdi ra'sihi wa ukhra min qibali rijlaihi taqridanihi qardon kullama faragna adatana ila yaumil qiyamah. Dikirim kepada mereka orang-orang kufur, di dalam kuburnya 2 ekor ular. Seekor ular dari arah kepalanya dan yang lainnya dari arah kakinya yang membelit dengan kuat. Ketika tuntas maka kembali membelitnya hingga hari kiamat. Ya, kalau dililit dengan ular piton, ya, ada gak yang kayaknya gak sekaligus mati gitu ya? Matinya kan sudah berlahan-lahan digencet sampai napasnya tidak kuat lagi. Iya, kalau mau minta itu kalau disiksa yang sekaligus mati itu mendingan daripada yang apa? Pelan-pelan. Itu kok dililit orang tuh pelan-pelan, Pak. Sampai sangat-sangat sakit baru mati. Tapi sayangnya di belit ular ini ya ada yang menyebabkan orang-orang yang memutuskan silaturahim. Ya, aqarib wa ahli, kerabat atau yang selain kerabat. Itu lilitannya, Pak, dahsyat, mengerikan dan sangat mengerikan karena dia dimatikan secara pelan-pelan. Itu sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Adab kubur dibakar dengan api. Di sini membakar, masyaallah kalau adab kubur dibakar dengan api sebagaimana Fir'aun la'anatullah alaih dengan para tentaranya. Ada mengatakan adab kubur ini dibakar dengan api. Di dalam hadis yang lebih lengkap, maka dia dimasukkan ke dalam tugu yang besar, kemudian ditusuk dari bawah tubuhnya sampai kepalanya, diangkat, dimasukkan lagi, gitu kan. Ini siksaan siapa? Orang-orang yang berzina. Orang-orang yang berzina itu dimasukkan ke tubuh yang besar, ditusuk dari pantatnya sampai kepalanya, dan terus seperti itu sampai hari kiamat. Berat sekali siksaan kepada para pezina. Berikutnya azab kubur untuk orang yang sombong. Ya. Bagaimana orang yang sombong? Dalam hadis, Anda bacakan terjemahannya. Ketika seseorang sedang berjalan mengenakan pakaian yang merasa bangga diri dan rambut tersisir dengan baik, tiba-tiba Allah tenggelamkan ke bumi dan dia dalam keadaan sekarat hingga hari kiamat. Orang yang sombong itu diadabnya, Pak, disuruh jalan dengan bangganya di muka bumi, kemudian dimakan oleh bumi, dihimpit oleh bumi, terus seperti itu sampai hari kiamat. Siksaannya macam-macam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika Rasul Mi'raj. Ya, ketika Rasul Mi'raj. Adab kubur bagi koruptor dan pemakan harta haram. Sebetulnya ya koruptor udah makan harta haram ya. Iya. Ya kan? Koruptor. Koruptor itu nama halus untuk pencuri. Ya kan, nama halus pencuri, ya kan? Kalau yang lain kan mencuri itu. Kalau ayam itu mencuri. Tapi kalau yang dicurinya gede itu koruptor. Walladzi nafsi biyadi inna syamlata allati akhadaha yauma Khaibar min al-maghadim lan tusiba al-maqasim la ta'ilu alaihi naran. Kata salam. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh sehelai kain kecil dari harta ghanimah yang dicuri ketika perang Khaibar, ya, yang di luar pembagian yang ditentukan oleh Nabi akan menjadi bara api di di alam kuburnya. Maksudnya sehelai benang saja ghanimah yang belum dibagikan dicuri itu akan menjadi benang yang melilitnya dikubur dari benang api, apalagi kalau koruptor. Berapa duit itu? Ya, maka uang itu akan dililitkan di mana? Di tubuhnya, dan uang itu berubah menjadi api yang Allah datangkan dari neraka. Waliyadzubillah ya.
Adab kubur bagi orang yang suka gibah. Apa gibah itu? Gunjing. Atau namimah, mengadu Domba. ya. Ini adabannya kata Nabi Al-Salam. Wa amma yu'adzibani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatir min al-bawl. Wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah thumma akhadha jaridatan ratbatan yuqsimuha nisfayn. Ya, fagoroza fi kulli qabrin wahidatun. Mestinya faqir qabrin wahidatan. Qalu ya Rasulullah, limada fa'alta hada? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yabisa atau yabasa. Ternyata orang-orang gibah dan orang-orang namimah ya, termasuk yang tidak bersuci dari kencingnya, ini yang menyebabkan itu disiksa di kuburnya dengan teriakan atau rintihan-rintihan yang pernah didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang ngomongin orang itu nangis terus di kubur, nangis terus. Ya, dalam satu riwayat ya sampai keluar darah, air mata sampai menjadi darah, tapi gak berhenti sampai hari kiamat. Orang yang adu domba, orang yang namimah, termasuk orang yang kencing tidak bersuci. Ya, yang kencing tidak bersuci. Adabnya begitu, nangis, ya, nangis di kubur. Yang terakhir di bab ini, adab kubur bagi para khotib gadungan. Khotib gadungan, khutbah. Siapa khotib gadungan ini? Ataitu lailata usriyabi ala qaumin tuqradu shifahuhum bi baqaridi min nar. Kullama quridat wafat. Faqultu ya Jibril man haula? Qala khutbah ummati alladziina yaquluna ma la yaf'aluna yaqra'una kitab Allah wa la ya'malun. Kata Nabi sallallahu, ketika Isra itu diperlihatkan kepadaku orang-orang yang sedang dipotong-potong dengan alat pemotong dari neraka. Ya, maksudnya ketika Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan seorang yang sedang memotong lidahnya dengan pemotong kuku yang didatangkan dari neraka. Potong, copot, dipotong lagi. Kerjanya cuma itu. Kerjanya cuma itu sampai hari kiamat. Siapa mereka? Adalah para khutbah, orang-orang yang biasa menyampaikan kebaikan. Macam banyak ini. Ya, bisa kiai, bisa ustaz, bisa politikus, bisa siapa saja yang menyampaikan kebaikan. Tetapi apa? Ya, yaquluna ma la yaf'alun. Dia hanya menyeru tapi dia tidak Melaksanakan. Jangan korupsi, dia Korupsi. ya kan? Jangan mencuri, Dia mencuri. Atau mungkin para ustadz yang sekarang hadir, ada ustadz-ustadz yang ceramah belum sampai sudah minta DP, minta uang apa? DP bayarannya, dan tidak melaksanakan apa yang mereka dakwahkan. Maka siksaannya mereka akan dipotong-potong lidahnya, kemudian terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Kemudian kubur juga menimpa, sisa kubur menimpa pezina, pemakan riba, yang meninggalkan sholat, dan orang yang mentelantarkan Al-Quran. Yakni orang-orang yang sudah menghafal beberapa ayat kemudian dia menyengaja untuk dilupakan. Ini siksaannya banyak sekali. Ya, di halaman 57. Ya Allah. Halaman 57. Di antaranya diperlihatkan kepada Nabi Alaihissalam, di mana dulu ada orang yang duduk, ya, lagi sedang berdiri, sementara di tangannya menggenggam tombak dari besi. Sebagian sahabat kami berkata, dari Musa, ya, tombak besi itu ditusukkan pada pojok mulut hingga tembus ke tengkuk. Sini ya, sini sampai sini, tembus mulut, tengkuk. Kemudian setelah itu maka disisa lagi seperti itu, terus cabut, masukin, cabut, masukin. Kemudian aku bertanya, siapakah itu? Kedua orang itu berkata, pergilah. Maka kami pergi hingga bertemu dengan orang yang sedang tidur celentang
dan seorang lagi berdiri di atas kepalanya dengan memegang alat pukul atau batu besar, lalu dihantamkan ke arah kepalanya. Ini kan gak ada kerjaan semua nih. Yang satu masukin besi ke mulut sampai tengkuk, yang satu ada orang tiduran berdiri di atasnya sambil pegang batu, ya, batu dihantamkan ke kepalanya sampai hancur. Macam hancur. Itu siksanya. Dan itu terus menerus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, ditanyakan oleh mereka, ya, siapakah mereka itu? Kemudian berkata lagi, panjang di sini. Ya aneh di 57 alinea paling bawah. Ya. Kabarkan kepadaku tentang apa yang kau lihat. Keduanya berkata, iya. Adapun orang-orang yang ditusuk pojok mulutnya sampai tengkuknya adalah pendusta yang berbicara kedustaan. Orang yang biasa berdusta dan dia membicarakan tentang kedustaan. Lalu diambil suatu kabar darinya hingga tersebar ke seluruh penjuru dunia dan dia disiksa sebagaimana yang kamu lihat hingga hari kiamat. Orang yang suka menceritakan kebohongan orang lain terus diceritakan sampai ke ujung dunia, maksudnya sampai semua orang tahu. Bahkan termasuk orang yang menceritakan setiap yang didengar, belum jelas apa yang didengarnya baik atau tidak, dia sudah terlebih dahulu diceritakan kepada orang lain. Maka Nabi katakan, kafa bil mar'i, cukuplah bagi seseorang dikatakan pendosa, dia menceritakan setiap apa yang dia dengar, belum cek and recheck, dia ceritakan kepada orang lain, maka dia cukup disebut sebagai orang pendusta. Ya, share dengar, mungkin dulu diceritakan, sekarang di share. Kemudian siksaan yang kedua, yang kepalanya dihantam batu oleh orang lain adalah mereka yang diajarkan Al-Quran, ya, atau Al-Quran lalu tidur di malam hari dan tidak mengamalkannya. Ada orang yang nggak bisa Quran, diajarkan Al-Quran kepadanya, sudah paham Al-Quran tetapi dia meninggalkan mengamalkan Al-Quran, termasuk meninggalkan sholat malam. Hati-hati bagi orang-orang yang sudah Allah berikan kemampuan untuk baca Quran, menghafal beberapa ayat, kemudian dia menyengaja meninggalkan sholat malam tanpa udzur, maka siksaannya berat. Sholat tahajud siksaannya berat. Itu siksaannya berat. Dan yang terakhir adalah mereka yang kamu lihat berada di lubang besar, ya, maka mereka adalah para pezina, dan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah mereka para pemakan riba. Anda jelaskan tadi pezina. Yang di pinggir sungai begini, Pak. Ada orang yang melihat berenang dari satu ujung ke ujung yang lain. Tapi sudah ada di ujung sungai, sampai ada orang juga yang memegang besi dari api neraka, kemudian dipukul kepala sampai pecah, kembali seperti mula, berenang lagi sampai terus begitu sampai hari kiamat. Itu di antara tambahan selain dikubur, ya ada di neraka untuk orang-orang yang makan harta riba. Dikubur, digencet dengan tanah di kuburan, sementara di akhiratnya dia siksa dengan berenang sampai tepian. Di tepian sudah disiapkan orang yang menghancurkan tubuh semuanya, tapi dia tetap utuh sampai datang hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini baru sampai halaman 59. Cukup ya? Cukup ya, insyaallah. Ya, besok baru kita lanjutkan seberapa saja lah dapat insyaallah. Karena bukunya kan sudah punya semua, tinggal nanti dibaca. Ya bisalah ditanyakan kalau pas kedua kajian di Kuba kedua bisa kita tanya. Baik ya, wallahu taala bisawab. Tafadhol kalau ada yang masih bersoal jawab.